Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Jemaah salat maghrib, dan insyaallah akan kita sambil menunggu datangnya waktu Isya, sama-sama kita manfaatkan di tiap malam Sabtu kajian rutin bersama guru kita, yaitu kajian Sulam Taufik. Dan di pekan ini alhamdulillah di tahun baru Hijriah, yang mana kita sama-sama sudah beralih dari tahun 1446 sekarang 1447, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala evaluasi dari tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan di tahun ini, tahun 1447, kita bisa hijrah untuk memperbaiki baik itu pemahamannya, mudah-mudahan terus bertambah, ibadahnya makin bertambah dan istiqomah, dan juga terus rajin mengikuti kajian-kajian agar senantiasa menambah pemahaman keislaman kita sekalian. Alhamdulillah terbukti pada malam ini cukup luar biasa ramai, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengikuti kajian tiap pekannya. Salat beriring salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, hingga kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, tidak banyak kalam yang disampaikan, sama-sama kita simak kajian rutin bersama guru kita, dan demi kesempurnaan kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita simak, dan insyaallah di akhir kajian ada sesi tanya jawab. Silakan diskusi agar senantiasa kajian kita semakin hidup. Baik, silakan untuk kesempurnaan kami waktu dan tempat dengan penuh hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa sabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatuhum wa an la yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betoy Permai. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan menaikkan kewajiban kita juga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati kulli maqsudin jalibatan li kulli khair dafi'atan an kulli syarr lana wa li ahlina wal qarabatina wa li jami'il muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah bahwasanya malam ini kita bisa hadir. Malam ini adalah ta'lim yang pertama di tahun yang baru, tahun 1447 Hijriah. Kita bersyukur Allah Ta'ala masih berikan kesempatan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang mengawali tahun yang baru ini dengan ta'lim, dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di sepanjang tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi yang kita harus sadari bahwasanya wa kullu yaumin madha naqsun minal ajali. Setiap hari yang berlalu sesungguhnya itu ngurangin umur kita. Sehari berlalu, sehari berkurang umur kita. Seminggu berlalu, seminggu berkurang umur kita.
Sebulan berlalu, sebulan berkurang umur kita, setahun berlalu, setahun nggak kerasa nih umur kita berkurang. Berarti kita semakin mendekati kepada garis finish kehidupan kita di alam dunia ini yang dikenal dengan ajal. Ajal itu adalah inqidha'ul umri, yaitu waktu, di situ habisnya umur kita. Itu ajal. Kalau sudah ajal sampai, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah sampai, maka la yastakhiruna sa'atan. Kita nggak bisa minta ditangguhkan barang sesaat. Wa la yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa minta untuk dipajukan. Nah, sedangkan umur ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, umruka ra'su malika. Umurmu itu adalah modal kamu. Kita kalau udah nggak dikasih umur, Pak, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita perbuat ketika Allah Ta'ala sudah tidak memberikan umur lagi kepada kita. Tapi selagi Allah Ta'ala masih berikan kesempatan umur kepada kita, kita masih bisa banyak berbuat di atas umur yang Allah berikan kepada kita. Maka hakikat umur itu, kata beliau, umruka ra'su malika. Umurmu itu adalah modal kamu. Fa idza fata fala audalahu, kalau dia sudah terluput, nggak akan bakal bisa balik lagi. Dan hari-hari dunia itu, kata Nabiullah Isa alaihi salam, ad-dunya salah satu ayamin. Dunia itu cuman 3 hari, ya. Ad-dunya salah satu ayamin, dunia itu cuma 3 hari. Yang pertama amsi qad nadhabat ma biyadika. Yang pertama hari kemarin itu mau udah lewat. Yang kedua wagodan la tadri atudrikhu amla. Hari besok yang kamu enggak tahu apakah engkau bisa berjumpa atau tidak dengan hari besok tersebut. Yang ketiga wa yaumun anta fihi, hari yang sekarang kamu sedang berada, fagtanimhu, maka manfaatin dengan sebaik-baiknya. Tuh kata Nabiullah Isa alaihissalam, ad-dunya salah satu ayamin, dunia itu 3 hari. Cuman ada 3 hari. Amsi qad nadha ma biyadika, hari kemarin itu udah lewat. Kemudian wagodan la tadri atudrikuhu amla, hari besok yang kamu tidak tahu apakah kamu akan bisa bertemu dengan hari besok tersebut ataukah tidak. Yang ketiga wa yaumun anta fihi fagtanimhu, hari yang kamu sekarang sedang berada, maka fagtanimhu, manfaatin dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jangan kita nunggu kesempatan yang akan datang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing di dunia ini. Aw abiru sabilin, atau seakan-akan kamu ini musafir. Artinya apa tuh hadis tersebut? Itu langsung dikomentari oleh sahabat Ibnu Umar, yang beliau langsung Rasulullah bersabda kepada beliau, dan kemudian sahabat Ibnu Umar yang langsung mengomentari hadis tersebut. Kata beliau, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Kalau ada di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi hari. Kalau di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Kenapa? Karena al-mautu ya'ti baghtatan, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, halakal musawwifun, celaka orang yang musawwif. Siapa itu orang yang musawwif? Mayyaqulu saufa atubu, orang yang berkata, nanti aja saya mau tobat, nanti aja saya mau sholat, nanti aja saya mau ngaji, nanti aja saya mau sedekah. Celaka begitu. Maka jangan kita menjadi orang yang musawwif, tapi manfaatkanlah setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbekal diri dengan amal ibadah dan amal-amal soleh.
Jamaah sekalian yang saya hormati, kita melanjutkan bacaan kita dari kitab kita ini. Sekarang wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatuhum wa an la yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu. Dan atas orang yang memiliki budak hamba sahaya. Zaman dulu kan masih ada perbudakan tuh. Ada tuan yang memiliki budak. Orang-orang yang memiliki budak hamba sahaya. Nah, wa ala malikil abidi wal bahaimi, dan atas orang yang memiliki budak hamba sahaya, wal bahaimi, dan binatang peliharaan. Kalau budak hamba sahaya sekarang udah ada, nggak ada. Tapi binatang peliharaan mah banyak yang miara binatang kan ya. Nah, atas budak hamba sahaya dan binatang peliharaan itu nafaqatuhum. Wajib kita memberikan nafkah kepada mereka. Wajib kita berikan nafkah kepada budak hamba sahaya kita. Wajib kita berikan nafkah kepada binatang peliharaan kita. Budak itu karena manusia, dia butuh makan, dia butuh pakaian, dia juga butuh apa? Butuh tempat tinggal. Maka wajiblah bagi si tuan, kata Rasulullah SAW, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Bagi budak hamba sahaya itu dia punya hak untuk diberikan makanannya dan diberikan pakaiannya. Kalau si tuan dia tidak memberikan makanan kepada si budak tersebut, zalim. Ya. Si budak hamba sahaya pakaiannya sudah tidak layak lagi untuk dipakai, tapi si tuan kemudian tidak memberikan pakaian kepadanya, dia zalim. Kenapa? Karena kewajiban bagi si tuan, si pemilik budak hamba sahaya, memberikan nafkah kepada mereka dan memberikan pakaian kepada mereka. Kalau binatang, dia nggak pakai pakaian. Berarti yang dibutuhkan kalau binatang apa itu? Yaitu makan. Wajib kita memberikan makan kepada binatang peliharaan kita. Kalau binatang tersebut kita apa? Kita kurungin bahasa kita. Beda kalau binatang tersebut kita lepas. Dia bisa mencari makan sendiri, maka tidak kewajiban bagi kita untuk memberikan makan kepada binatang tersebut. Itu kata Rasulullah. Selanjutnya wala alla yukallifahum minal amali ma la yutikun. Dan jangan membebani mereka. Jangan membebani budak hamba sahaya dan jangan membebani binatang ma la yutiku minal amali ma la yutikunahu, pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukannya. Ini si budak, pekerjaan semuanya dibebankan kepada si budak, sehingga dia sudah tidak mampu lagi melakukan apa? Pekerjaannya tersebut yang dibebankan kepadanya. Nggak boleh. Begitu pula binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang biasa dipekerjakan apa, Pak? Sapi, kerbau. Nah, dulu waktu zaman saya masih kanak-kanak itu sapi atau kerbau itu buat narik pedati. Itu muatannya bambu, ya, batang bambu tuh sepenuh pedati tersebut. Berat tuh bebannya. Belum si pemilik binatangnya tersebut, ya, bonceng pula. Nah itu kalau kira-kira dia tidak mampu, itu tidak boleh dibebani. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Mereka tidak boleh dibebani sesuatu yang mereka tidak mampu. Itu terhadap binatang dan budak hamba sahaya, apalagi terhadap manusia yang merdeka. Nah kan ada hadis yang masyhur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kita sering dengar hadis ini. Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing yang dia kurungin. Dakhalat imra'atun udzibat imra'atun fi hirratin, disiksa seorang perempuan gara-gara seekor kucing. Sajanatha yang dia kurungin.
hatta matat, dia kurungin sampai kucing itu mati. Pada kholat pihan naro, lalu Allah masukkan dia ke neraka. Makanya kadang-kadang kucing jadi mitos juga tuh di masyarakat ya. Nah, makanya kita nggak sengaja nabrak kucing mati. Nah, kita udah ada mitos, akhirnya kita ketakutan kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena ada hadis tentang seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Emang kenapa? Apa yang dia lakukan terhadap kucing tersebut yang membuat kemudian dia disiksa? Sajanatha, dia kurungin itu kucing. Hatta matat, sampai mati. Kok bisa mati dikurungin? Lahia amatha wasaqatha. Karena kucing yang dia kurungin tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Sedangkan kucing makhluk hidup kayak kita, butuh makan, butuh minum. Nggak ada makhluk hidup seperti manusia dan binatang yang bertahan hidup tanpa makan dan minum. Tapi kucing ini dikurungin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Akhirnya mati itu kucing. Dia makan seada-adanya yang dia bisa makan di tanah itu. Akhirnya nggak tahan juga, mati. Allah murka. Kenapa? Kucing itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut telah berbuat zalim terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kalau nggak mau ngasih makan, lepasin. Burung juga begitu, Pak. Ya, kita kalau melihara burung, bukan nggak boleh, tapi harus kita apa? Kita urus, gitu. Makanannya kita urus, minumannya kita urus. Nah, kan di dalam kitab Al-Qira'atur Rasyidah ada kisah tentang dendangan seekor burung. Nah, kata burung apa nih? Dia mendendangkan suatu syair burung itu, al-habsu laisa madhabi wa laisa fihi tarabi wa lastu arda qafasa wa iyyakun min zahabi. Kata burung, al-habsu laisa madhabi, kurungan itu bukan tempat saya. Wa laisa fihi tarabi, dan bukan pula kesenangan saya di situ. Walastu arda qafasa, aku nggak rela tinggal di dalam kurungan wa iyyakun min zahabi, sekalipun terbuat dari emas. Kata burung gitu ya. Nah, itu mah curhat banget, Pak. Bukan berarti nggak boleh. Yang penting kewajiban kita tadi apa? Wajib memberikan nafkah kepada burung tersebut. Diperhatikan kebutuhan yang menjadi penopang hidup burung tersebut, yaitu makan dan minumnya. Kalau kita nggak mau ngempanin, apa? Lepasin. Nah, itu kemudian jadi mitos masalah kucing. Tapi hendaknya tidak mesti jadi mitos. Kita kan nggak sengaja, seperti nabrak kucing ya. Nabrak kucing sampai kucing itu mati. Kita tidak sengaja, bukan kita berbuat zalim sama kucing tersebut gitu. Tapi kemudian jadi mitos, orang bahasa kita apa? Dicekam rasa takut ketika dia apa? Nabrak kucing sampai mati. Yang penting ketika kucing itu mati, kuburlah gitu. Jangan dibiarkan dia dibuang begitu saja, karena akan mengganggu orang lain daripada baunya, atau mungkin daripada bangkainya itu akan menimbulkan apa? Bakteri-bakteri yang mengganggu kesehatan orang, menjadi penyakit bagi orang. Itu seperti itu. Jadi nggak usah lantas jadi mitos ya Pak ya, masalah kucing. Nah, boleh kita memelihara binatang, boleh. Yang penting tadi apa? Kita punya kewajiban atas binatang peliharaan kita, yaitu memberikan makan dan minum kepadanya. Tuh. Wala yadribahum bi ghairi haqqin, dan tidak boleh memukul mereka. Tidak boleh memukul budak hamba sahaya, dan juga tidak boleh menyakiti binatang bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Nggak boleh kita memukul budak hamba sahaya kita. Kalau kita sekarang mungkin pembantu lah, tapi pembantu bukan budak ya. Pembantu bukan budak, beda.
Tidak boleh kita memukul untuk membantu kita, budak kita, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Wa yajibu 'ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu. Dan wajib atas istri, ta'atuhu, mentaati suami. Wajib atas istri taat kepada suami fi nafsiha, dalam hal dirinya. Mentaati suami dalam hal dirinya, ya kalau suaminya berhajat, ya penuhi hajat suaminya tuh. Jangan sampai ketika suaminya berhajat, si istrinya menolak hajat suaminya. Urusannya suaminya puyang untuk kepalanya. Itu ya, itu begitu. Iya. Wajib tuh. Illa ma la yahillu, kecuali dalam hal apa yang tidak halal. Seperti suaminya berhajat kepada dia ketika dia sedang haid. Itu, ya. Nah, itu kalau si istri sedang haid, lantas suaminya berhajat, itu tidak wajib bagi si istri itu mentaati dalam artian memenuhi hajat suaminya. Begitu. Kenapa? Karena jima pada saat haid itu kan hukumnya apa? Haram. Itu hukumnya haram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu mendekati mereka, mendekati istrimu, hatta yathurna, hingga mereka suci dan bersuci, telah mandi. Itu juga kalau istri kita habis haid, udah selesai haid, bukan berarti lantas halal begitu saja. Harus si istri itu sudah apa? Mandi, sudah bersuci, suci dari haidnya, kemudian dia bersuci. Itu seperti itu. Wa alla tasuma, dan bahwa si istri itu tidak boleh berpuasa. Wala takhruja min baitihi, dan tidak pula keluar dari rumahnya illa biiznihi, dengan izin suaminya. Kalau puasa sunnah tuh istri harus minta izin. Bang, besok saya mau puasa sunnah ya, gitu. Banyak hari Senin, hari Kamis. Besok saya pengen puasa sunnah ya. Nah, harus minta izin. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat si istri sedang puasa sunnah, tahu-tahu si suami berhajat di siang hari itu. Dia lagi puasa, gimana tuh? Nah, kan tidak boleh. Kalau si istri sedang puasa, suami lantas berhajat. Dan kalau seandainya si istri itu sedang berpuasa sunnah, lantas suami berhajat di siang hari itu, ketika dia sedang berpuasa, maka wajiblah si istri itu membatalkan puasanya. Kenapa demikian? Karena memenuhi hajat suami itu wajib bagi si istri. Sedangkan puasa yang dia kerjakan adalah puasa sunnah. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang apa? Yang wajib. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa sunnah, kata Rasulullah dalam hadisnya, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu, orang yang sedang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi, dia menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Tuh, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang sedang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi, dia menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Terserah dia mau perintahkan dirinya apa. Insya'a afqara wa insya'a atamma shaumahu. Kalau dia berkehendak memerintahkan kepada dirinya untuk membatalkan puasanya, dia boleh batalkan puasanya. Kalau dia berkehendak ingin meneruskan puasanya sampai maghrib, menyempurnakan puasanya sampai maghrib, dia boleh terusin puasanya sampai maghrib. Gitu ya. Itu hukum orang yang sedang berpuasa sunnah. Beda dengan orang yang sedang berpuasa wajib. Emang dia wajib puasa, dia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali ada uzur gitu. Maka bagi si istri, dia tidak boleh berpuasa sunnah, wala takhruja min baitihi, dan tidak boleh keluar dari rumahnya illa biiznihi, dengan izin suaminya. Faslun, ini suatu pasal.
Sekarang kita masuk kepada pasal yang baru, minal wajibatil qalbiyati. Di antara kewajiban-kewajiban hati. Sekarang kita masuki bahasan kewajiban-kewajiban hati. Hal-hal yang wajib bagi hati kita. Yang pertama apa? Yaitu al-imanu billah. Kewajiban hati yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beriman kepada Allah ini menjadi kewajiban hati? Karena hakikat iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati, meyakini di dalam hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan apa? Lidah, dengan ucapan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan segala rukun-rukunnya. Nah, maka kewajiban hati yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'a anillah, dan beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang datang dari Allah, baik itu yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum syariat, maupun itu yang berkaitan dengan akidah, apa-apa yang dihabarkan tentang sam'iyah, maka wajiblah dia mengimaninya. Bahasan ilmu tauhid itu kan 3, Pak. Bahasan ilmu tauhid 3. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nabawiyat, yang ketiga sam'iyat. Bahasan ilmu tauhid mencakup 3 bahasan. Yang pertama ilahiyat. Ilmu tauhid membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanannya, masalah ketuhanan, baik tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Itu ilahiyat. Yang kedua nabawiyat. Ilmu tauhid membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kerasulan, baik yang berkaitan dengan yang wajib bagi para rasul, yang mustahil bagi para rasul, dan yang jaiz bagi para rasul. Itu kalau di total, Pak, semuanya ada 50 akidah. Maka wajib atas setiap orang mukallaf ayya'rifa khamsina aqidatan. Dia mengetahui 50 akidah. Apa saja 50 akidah ini rinciannya? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Udah berapa tuh? 40. 1 yang jaiz bagi Allah. Berapa? 41. 4 yang wajib bagi para rasul. 4 sifat yang mustahil bagi para rasul. 8 tuh. 1 sifat yang jaiz bagi para rasul. 9. Tadi 41 tambah 9 berapa? 50 akidah. Itu yang wajib kita ketahui. Tidak boleh tidak daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang kita ketahui, itu 50 akidah itu dalam hal ilmu tauhid. Tapi bukan berarti sifat wajib bagi Allah terbatas pada 20 sifat, tidak. Ini yang 20 sifat yang tidak boleh tidak wajib kita ketahui dengan dalilnya. Nah, kalau 20 sifat yang wajib kan kita dulu dari kecil udah diajarin tuh, udah hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu 20 sifat. Yang ketiga bahasan ilmu tauhid adalah sam'iyat, yaitu apa yang sampai kepada kita lewat kita dengar, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar adanya akhirat. Dari mana kita tahu adanya akhirat? Dan itu wajib kita imani karena dihabarkan oleh Al-Quran.
karena dihabarkan oleh hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimani adanya surga dan neraka. Dari mana kita tahu tuh adanya surga dan neraka itu? Dari apa yang dihabarkan oleh Al-Quran, dari apa yang dihabarkan oleh hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimani adanya mizan, timbangan amal, adanya hisab, perhitungan amal, adanya suhuf, kitab catatan amal, adanya sirat, jembatan. Itu semua wajib kita imani. Dari mana kita tahu adanya itu? Itu dari apa yang dihabarkan baik di dalam Al-Quran maupun dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sam'iyat. Itu bahasa ilmu tauhid itu mencakup itu. Maka di antara kewajiban hati yang pertama beriman kepada Allah dan kepada segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal imanu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah. Mengimani bi Rasulillah, akan kerasulan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengimani semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu saja di antara rasul yang diutus oleh Allah yang kita ingkari, maka batallah keimanan kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang yang beriman, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikan masir. Tuh. Tidak boleh ada satupun rasul yang kita imani. Ketika kita mengingkari ada satu rasul yang wajib kita imani, lalu kita ingkari, maka mengingkari satu rasul, mendustakan satu rasul, sama juga kita mendustakan semua para rasul. Begitu. Ya. Sama juga kita mendustakan semua para rasul. Maka tidak boleh ada satupun dari rasul yang diutus oleh Allah yang kita ingkari kerasulannya. Yang selanjutnya wat tasdiku, yaitu keyakinan. Di antara kewajiban hati yaitu tasdik, membenarkan. Bagaimana caranya, maksudnya membenarkan ini? Bi ayyaqulal qalbu, bahwasanya hatinya mengatakan begini, raditu bima jaa bi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di antara ikrar kita apa tuh? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu sebagai bentuk tasdik, pembenaran kita di dalam hati kita. Yang pertama, raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Itu sebagai bentuk pembenaran di dalam hati kita akan ketuhanan Allah. Wa bil islami dina, itu sebagai bentuk apa? Pembenaran di dalam hati kita akan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu sebagai bentuk pembenaran di dalam hati kita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ikhlasu, ikhlas. Itu kewajiban hati, ikhlas. Kenapa, Pak? Karena ketika seseorang itu beramal tanpa ikhlas, maka semuanya apa? Semua amal kita itu tertolak. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan, illa liya'budullaha, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal yakin, kewajiban hati adalah keyakinan. Tidak ada keraguan di dalam hati kita sama sekali dengan apa yang kita imani. Itu yakin namanya. Yakin itu al-i'tiqadul jazimu la yadkhuluhu syakkun. Keyakinan yang jazim, yang mantap, yang sama sekali tidak apa? Termasuki oleh keraguan. Nggak ada sedikit pun keraguan. Apa itu yakin? Wa huwal amalu lillahi wahdah.
Ikhlas itu adalah wal amalu lillahi wahdah, yaitu beramal semata-mata karena Allah. Wan nadamu 'alal ma'asi, selanjutnya di antara kewajiban hati adalah an-nadamu 'alal ma'asi, menyesali atas segala perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang maksiat yang kita lakukan harus ada penyesalan di dalam hati kita. Itu sebagai bentuk bahwasanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Adanya penyesalan di dalam hati itu sebagai bentuk, sebagai bukti bahwasanya dia bertaubat. Kemudian wat tawakkulu 'ala Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban hati. Kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ada tafwidul amri ila Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita sadari, harus kita ketahui, tawakal itu bukan berarti menafikan ikhtiar. Tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Maka Rasulullah di dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, fa inna at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, la ruziktum, pasti kamu akan dikasih rezeki, kata Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, la ruziktum, pasti kamu akan diberikan rezeki. Fa inna at-tayra taghdu khimasan, karena sesungguhnya burung pagi harinya dia terbang dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, sore harinya pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang, penuh perutnya. Dikasih rezeki enggak itu burung? Dikasih rezeki. Dia ikhtiar tidak? Ikhtiar. Dikasih rezeki. Artinya kalau kita bertawakal harus disertai dengan apa? Ikhtiar. Pasti nanti Allah Ta'ala akan apa? Berikan kepada kita. Insya Allah. Burung saja yang tidak punya akal dikasih ilham bagaimana cara mencari rezeki. Dia terbang pagi dalam keadaan kosong perutnya. Udah karena Allah Ta'ala dah. Dia cari rezeki. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Pulang dalam keadaan perutnya penuh. Ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan ikhtiar gitu. Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Hasil ikhtiar kita itulah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nanti wal muraqabatu lillah war ridha anillah wa husnuz dzanni billah wallahu a'lamu bishawab. Masih ada waktu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Baik, jemaah sekalian, masih ada waktu beberapa menit. Silakan bagi jemaah yang mau diskusikan terkait apa yang tadi disampaikan. Mangga, silakan. Kasih snack jadi nggak tanya. Tadi terkait itu Ustadz, terkait dengan peliharaan binatang tadi ya. Itu kan kewajiban kita sebagai yang memelihara itu kan memberikan makan dan minum. Nah, kalau umpamanya burung itu laki-laki, hanya laki-laki, terus kita tidak berikan dia betinanya, itu masuk tidak ke kategori menzolimi burung itu sendiri? Ya. Jadi kalau masalah ini burungnya laki-laki, apakah harus kita juga masukin ke kandangnya itu burung perempuan? Ya. Supaya dia juga kan berhajat kayak kita ya. Gitu kan. Alangkah tersiksanya dia berhajat tapi tidak ada pasangannya. Nah, dalam hal itu tidak sampai
tidak sampai kepada yang demikian masalah kewajibannya. Masalah kewajiban tersebut yaitu masalah nafkah, karena itu masalah kaitan dengan kelangsungan hidup. Ya, masalah kelangsungan hidup. Nah, kalau masalah kebutuhan dia itu tidak ada kaitannya dengan kelangsungan hidup, kan seperti itu. Beda kalau manusia lah, ya. Karena manusia itu memang Allah Ta'ala menghendaki ibqa'u jinsil insan, mengekalkan jenis manusia di muka bumi ini. Makanya Allah syariatkan apa itu? Pernikahan. Supaya dengan pernikahan tersebut ibqa'u jinsil insan, akan kekal jenis manusia. Kenapa? Karena ada berketurunan. Ya, seperti itu. Jadi kalau binatangnya itu laki-laki, memang bisa juga bedain ya binatang laki-laki ya dengan perempuan. Itu tidak masuk ke dalam kategori kewajiban kita sebagai pemelihara burung untuk apa? Untuk ngasih pasangannya gitu. Yang dimaksud itu adalah kewajiban dalam hal yang menjamin kelangsungan hidup dia, yaitu masalah makan begitu ya. Ya. Alhamdulillah. Aku ngamanin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz, Allah kan menciptakan khususnya binatang ini. Binatang itu kan Allah ciptakan. Tapi kenapa dalam penciptaannya itu ada yang kategori diharamkan, apa dihalalkan, baik dari pemeliharaannya maupun untuk dikonsumsi. Nah, hal ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita petik dari ciptaan Allah tersebut? Terima kasih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menciptakan binatang. Ya. Binatang itu kan Allah ciptakan baik yang halal maupun yang haram. Ya. Itu masing-masing ada kegunaannya. Ada di antara binatang yang Allah ciptakan sebagai konsumsi bagi kita dagingnya atau air susunya, atau sebagai binatang tunggangan. Ada yang dimanfaatkan bulunya seperti wol. Ya. Nah, termasuk binatang yang mungkin binatang yang najis, ya, seperti anjing dan sebagainya. Lantas apa dong hikmahnya? Pasti segala sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada hikmahnya. Karena kita sudah berkeyakinan sebagai orang yang ulul albab, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ketika seperti binatang anjing lah ya, bagi kita itu hukumnya najis. Tapi bukan berarti dia tidak ada kegunaan, dia banyak kegunaan. Itu bisa menjadi penjaga tanam-tanaman, kan gitu ya. Bisa jadi dibolehkan anjing itu kan sebagai binatang pemburu, ya, kan bisa digunakan menjadi binatang buruan. Bahkan kemudian dalam syariat Islam, apa yang dimakan oleh binatang buruan, mukallabina tu'allimunahunna fakulu mimma amsakna alaikum. Sampai apa yang ditangkap oleh binatang, oleh anjing buruan tersebut yang betul-betul sudah terlatih, itu halal bagi kita, dibolehkan memakan dari apa yang ditangkap oleh anjing pemburu tersebut. Itu kan berarti apa? Ada kegunaannya, ada manfaatnya. Cuman kadang-kadang kita yang belum sampai, ya, akal kita yang belum sampai menemukan hikmah tersebut, gitu kan ya? Kayak dulu lah, apa itu buah manggis. Setahu kita dulu buah manggis ya, yang bisa diambil manfaatnya apanya? Buahnya, dagingnya ya. Buat apa itu kulitnya? Ada pahit, getir, dibuang. Tapi sekarang setelah dia kaji, ilmu pengetahuan semakin maju, malah kulit manggis memiliki nilai apa ini, komoditi ekonomi yang apa? Lumayan tinggi kan? Mahal tuh. Kapsul kulit manggis jadi mahal kan gitu. Nah, itu baru kemudian menemui hikmahnya. Dulu belum kita ketemu hikmahnya kan?
Seperti itu. Nah, begitu pula apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hikmahnya menjadi pelajaran bagi kita. Seperti apa? Nyamuk. Makanya apa? Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, gitu kan ya. Allah nggak malu buat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Tapi kenapa? Karena di situ ada hikmah pasti yang besar. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi orang kafir berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah daripada perumpamaan ini? Nyamuk yang ada mudaratnya, kan begitu ya. Nah, padahal manfaatnya, hikmahnya besar. Satu, menyadarkan manusia. Manusia yang merasa kuat, lantas sombong dengan kekuatannya, berapa banyak manusia yang mati gara-gara nyamuk. Ya. Manusia yang merasa makhluk yang paling kuat, mati gara-gara apa? Nyamuk. Dari nyamuk itu karena membahayakan manusia, akhirnya perlulah alat yang bisa membasmi nyamuk. Maka dibangunlah pabrik-pabrik obat nyamuk. Pabrik obat nyamuk membutuhkan tenaga kerja. Banyaklah kemudian yang kerja di situ. Ada nggak manfaatnya? Oh, hikmahnya besar setelah kita pikirkan secara sama. Begitu ya. Nah, kalau mungkin sepintas sih, apa tuh? Orang kafir begitu, kena sepintas. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang-orang kafir mengatakan, apa tujuan Allah membuat perumpamaan seperti ini? Kan begitu. Ya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Cuman akal kita saja yang belum nyampe pada hikmah tersebut. Allahu a'lamu bishawab. Dah ya. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sudah sama-sama kita simak bersama pembahasan kitab Fiqih Sulam Taufik. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman keislaman kita, dan juga ingat minggu depan masih terus kajian kita berlanjut. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menghadirinya agar senantiasa terus ditambah dan tambah, agar senantiasa juga ketika ditambah keilmuan juga bernambah juga keistiqomahan dalam kita beribadah, sehingga paham betul apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Dan itu esensi daripada kita ngaji, yaitu paham terkait apa halal dan haramnya. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri kajian kita dengan baca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.